Halo guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channelku, channel kita semua. Apalagi kalau bukan PC Movie. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Spoiled Brats. Film ini bercerita tentang 3 orang anak dari seorang konglomerat. Karena kekayaannya, mereka menjadi anak yang manja dan susah diatur. Lalu ayah mereka menipu ketiga anaknya dengan berpura-pura bahwa bisnisnya bangkrut dan dia dikejar-kejar polisi karena memiliki banyak hutang. Ayahnya melakukan semua itu agar membuat anak-anaknya menjadi seorang yang mandiri dan tidak menghambur-hamburkan uang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Film diawali dengan pemandangan negara Manoko yang indah. Dibangun di pinggir laut, membuat negara ini menjadi tambah indah akan pemandangan dan kebudayaannya. Lalu film memperlihatkan 3 orang anak dari seorang konglomerat bernama Francis Park, di mana dia mempunyai 3 orang anak yang sangat manja. Anak pertamanya seorang anak laki-laki berbadan gemuk bernama Phillips. Dia sangat suka sekali menghabiskan uang dan mengoleksi berbagai macam sepatu dan barang-barang mewah lainnya. Lanjut ke putrinya yang bernama Stella. Dia seorang perempuan cantik yang manja. Kesehariannya hanya dihabiskan untuk shopping dan berpesta. Serta si bungsu Alexander berperawakan atletis yang sangat gemar untuk menyetubuhi istri orang. Bahkan anak dari kenalan ayahnya sendiri pun ikut disetubuhi. Francis selalu memenuhi semua permintaan ketiga anaknya. Walaupun dia tahu kalau anak-anaknya itu menghabiskan jutaan dolar hanya untuk ide-ide konyolnya, dia tetap memenuhi permintaan anak-anaknya. Melihat kondisi anak-anaknya yang terus-terusan begitu, Francis serta asistennya Ferruccio terlihat sangatlah pusing. Film berpindah ke Francis yang baru saja selesai meresmikan sebuah apartemen. Di perjalanan, dia bercerita kepada asistennya Ferruccio. Dia akan datang pada suatu acara pesta yang dibuat oleh anaknya Stella nanti malam di rumah. Terlihat Stella sangat sedih dan kecewa, dikarenakan dirinya terlihat kurang cantik akibat ulah tukang rias dan penata rambutnya. Setibanya di kantor, Francis yang akan mengadakan rapat tiba-tiba didatangi oleh anak sulungnya, Phillips. Dia menawarkan ayahnya sebuah produk sepatu. Walaupun Phillips merupakan anak dari seorang pengusaha, akan tetapi dia tidak memiliki jiwa usaha sedikit pun. Yang bahkan produknya terdengar sangat konyol oleh asisten Ferruccio dan ayahnya sendiri. Walaupun Francis tidak akan mendanai ide Phillips yang konyol itu, akan tetapi Francis tetap menghargai usulan anaknya, dan dia menyuruh Phillips untuk mengantar sebuah proposal ke mitra bisnisnya. Dan dia mengingatkan kepada Phillips untuk mulai mengikuti cara kerja ayahnya. Karena suatu saat nanti dia pasti akan mewarisi bisnis ayahnya. Tak lupa, Francis juga mengingatkan kepada Phillips untuk tidak lupa hadir pada pesta ulang tahun adiknya Stella yang ke-24 nanti malam. Francis sangat menyayangi ketiga anaknya, karena ibu dari anak-anaknya itu sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Di samping itu, dia juga sangat mengeluhkan kelakuan anaknya, Alexander, yang sering bolos kuliah. Dan juga tingkah laku Alexander yang sering menggauli istri dosennya sendiri yang bernama Guillermo. Scene kemudian berpindah pada malam hari. Francis yang berada di ruang kerjanya nampak sedang memandang dan berbicara sendiri dengan foto istrinya. Dia lalu mengenang istrinya dengan mengatakan bahwa terasa sangat berat untuk membesarkan 3 orang anak sendirian. Tiba-tiba, pelayannya yang bernama Monique masuk. Pendengar Francis lalu berbicara dengan foto almarhum istrinya, Monique lalu menawarkan jika dia siap menceraikan suaminya dan menjadi ibu untuk anak-anak Francis. Karena Francis lalu berbicara sendiri di depan foto istrinya seperti orang depresi. Pesta pun dimulai, dan Francis keluar.
Dia melihat ada suatu acara yang akan dilakukan oleh Juan Carlos, pacar dari anaknya Stella. Dia membuka tutup botol champagne antik dengan cara yang unik, dan ternyata malah botolnya yang pecah. Francis menilai Juan Carlos kebanyakan gaya, padahal dia cuma berandalan miskin yang hanya bermodalkan mulut gombalnya. Lalu Stella menemui ayahnya untuk meminta restu, karena dia dan Juan Carlos akan segera menikah. Mendengar hal itu, membuat Francis sangat tidak setuju, karena Juan Carlos sedang bekerja dan akan mengajak Stella bulan madu dengan kapal pesiar di Samudera Hindia. Otomatis, pernikahan mereka berdua sepenuhnya mengandalkan kekayaan Francis. Kemudian Stella yang tetap akan menikah dengan Juan Carlos pun mencoba melawan Francis. Dia mengatakan bahwa mereka tetap akan menikah walaupun Francis tidak menyetujuinya, karena Stella akan memakai tabungan almarhum ibunya untuk pernikahan mereka. Il y a un truc que t'as pas compris, mon petit papa chéri. Quoi? Lalu setelah mengumumkan kepada semua tamu pesta kalau dia dan Juan Carlos akan segera menikah, Francis yang melihat keinginan Stella yang sangat kuat itu hanya bisa terdiam menahan hatinya yang sedih. Kemudian Francis menerima telepon dari Verosio yang mengatakan bahwa Philips menyuruh orang untuk mewakilinya mengantarkan dokumen titipan sang ayah tadi siang ke mitra kerjanya. Sedangkan si Philips sendiri malah asik berpesta dan menyewa sebuah jet pribadi dan membuat huru-hara. Tak lama berselang, datanglah seorang laki-laki yang ternyata suami dari Guillermo, dosen si Alexander. Di sini Pak Guillermo melaporkan kalau si Alexander selingkuh sama istrinya. Di tengah omelan Pak Guillermo itu, si Alexander tiba-tiba datang sama anaknya Pak Guillermo. Tentu hal itu membuat Pak Guillermo sangat marah, dan dia berkata kalau si Alexander ini gak cuma meniduri istrinya saja, tetapi juga anaknya. Melihat tingkah laku ketiga anaknya yang makin parah itu, Francis pun mendadak jatuh pingsan. Beralih ke sebuah rumah sakit. Terlihat Francis sedang berbaring, didampingi dengan asistennya Verosio yang duduk di sampingnya. Di sana ada juga anaknya Stella dan Alexander, lalu disusul dengan Philips yang baru datang. Di tengah kondisi sang ayah yang sedang tidak sehat, ketiga anaknya itu malah meributkan hal-hal yang tidak penting. Hingga Verosio pun menyuruh ketiga anaknya untuk pergi karena sang ayah butuh istirahat. Di sini Francis juga menyuruh suster untuk pergi, dikarenakan ia ingin berbicara empat mata dengan asistennya Verosio. 2 bulan pun berlalu. Philips tiba-tiba keluar kamar sambil berteriak mencari ayahnya. Disusul sorakan dari Alexander dan juga Stella yang sama-sama ingin menemui sang ayah. Mereka ingin bertanya, kenapa semua akses keuangan mereka terblokir? Tiba-tiba terdengar suara sirine mobil polisi yang sedang menuju ke rumah mereka. Hal tersebut membuat ketiga anak Francis terlihat takut. Dengan senjata lengkap, para polisi mulai mengepung dan menggeledah rumah mereka. Alex, Stella, dan Philips yang tidak tahu apa-apa dikagetkan lagi dengan Francis yang membawa senjata, lalu mengajak ketiga anaknya untuk kabur lewat pintu belakang. Mereka mengendap-endap ke arah pintu belakang sambil melihat bahwa polisi telah menyita semua mobil yang ada di bagasi. Dan setelah berhasil pergi lewat pintu belakang, Francis lalu menodongkan senjata ke sebuah mobil yang lewat agar orang itu menyerahkan mobilnya. Akan tetapi, ini hanya akal-akalan Francis saja. Lalu pria itu diberikan uang oleh Verosio. Dalam perjalanan, ketiga anaknya itu terlihat bingung dan takut. Mereka bertanya kepada Francis, dan Francis mengatakan bahwa rekening perusahaan telah dibekukan oleh negara karena ada penipu yang menyalahgunakan dananya. Asisten Verosio pun sudah kabur. Francis juga mengatakan bahwa masalah penipuan ini dapat menyeret ketiga anaknya di penjara karena tuduhan penggelapan uang.
Philip, Stella, dan Alexander saling mengelak karena mereka merasa gak bersalah dan tidak ingin masuk penjara. Francis lalu memerintahkan ketiga anaknya untuk membuang semua handphonenya karena polisi akan melacak keberadaan mereka. Francis berniat membawa mereka tinggal di rumah kakeknya di sebuah kota kecil untuk memulai hidup baru. Setibanya di sana, mereka terlihat heran dengan rumah sang kakek yang terlihat kotor dan gak keurus. Philip yang merasa lapar hanya bisa membuat roti dicampur minyak yang diajarkan sang ayah agar bisa bertahan dari kelaparan. Di sela kesedihan mereka, Francis pun menyarankan anak-anaknya untuk bekerja agar mereka bisa tetap bertahan hidup. Keesokan hari, Francis pun membangunkan ketiga anaknya dan menyuruh mereka untuk pergi keluar mencari pekerjaan. Karena Francis bakal tetap di rumah dan tidak akan bisa keluar. Dan sekarang, waktunya Philip, Stella, dan Alexander yang memberi sang ayah makan. Karena selama ini Francis sudah menyenangkan mereka sebagai anaknya. Dimulai dari Alexander yang pergi bekerja di tempat bangunan. Tapi, alih-alih bekerja, dia malah mengambil makanan para pekerja bangunan lain. Sementara Philip, dia mencoba menelepon temannya dan meminjam uang. Tapi bukanlah uang yang dia dapat, melainkan kata-kata cacian yang membuat dirinya sakit hati. Lalu Stella meminjam HP seseorang untuk menelepon Juan Carlos. Dia berbohong kepada sang pacar kalau dia pergi bersama ayahnya selama beberapa hari. Alexander dan Philip lalu pulang tanpa membawa hasil sedikit pun. Disusul dengan Stella yang pulang membawa beberapa bungkus baju yang dibelinya dengan cara menjual jam tangan branded milik kakaknya, Philips. Hal itu lalu membuat Philips menjadi emosi, apalagi duit dari sisa belanja Stella semuanya dikasihkan kepada supir taksi. Philips tidak terima dengan kelakuan adiknya itu. Dia lalu menyiramkan bajunya dengan minyak, kemudian memakannya. Si Philip di sini mengajarkan sang adik kalau baju yang dia beli ini seharusnya bisa buat mereka belikan makan untuk sebulan ke depan. Tiba-tiba Margaret dan Matthias, asisten rumah tangga mereka, datang. Francis yang tidak tahu akan kedatangan mereka lalu menanyakan siapa yang mengundangnya. Mereka lalu mengatakan bahwa Stella yang menelpon mereka. Francis lalu menyuruh mereka pergi karena dia yakin anak-anaknya akan bekerja untuk sang ayah. Sebelum pergi, Matthias pun sempat memberikan alamat sebuah restoran, yang mana restoran itu membuka lowongan pekerjaan untuk pelayan. Scene lalu beralih keesokan harinya, di mana terlihat si Philips memasuki sebuah kantor untuk wawancara kerja. Di sini masih terlihat jelas sifat sombong Philips, yang mana dia meminta gaji yang besar serta fasilitas kantor seperti layaknya bos. Akan tetapi, di luar dugaan dirinya, si Philip hanya diterima sebagai tukang beca. Berpindah ke Stella yang sudah tiba di restoran. Matthias yang dulu pernah menjadi mantan pelayan di rumahnya Stella, sekarang menjadi manajer di sebuah restoran. Walaupun Stella bersifat angkuh, Matthias tetap mengajarkan Stella bagaimana cara menjadi pelayan yang baik. Di luar rumah, nampak Francis sedang berbicara dengan Verosio sambil menikmati hidangan mewah sepiring lobster. Tiba-tiba terdengar suara gaduh. Dari luar rumah, Francis dan Verosio pun mengendap ke dalam rumah. Rupanya, ternyata itu adalah Alexander yang baru bangun tidur. Sontak, Francis pun meminta agar Verosio pergi, supaya tidak diketahui oleh anaknya. Dan di saat Alexander ke dapur, dia melihat Francis lagi mencuci piring bekas lobster tadi. Francis pun mengatakan kalau lobster ini dia dapatkan dari hasil memancing di danau dekat rumah.
Sepulangnya Philips dan Stella bekerja, ia lalu menyerahkan uang kepada sang ayah, dan uang pun mulai dipisah. Sebagian untuk makan malam, dan sebagian lagi untuk memperbaiki rumah kakeknya, yang memang rumah itu sudah terlihat sangat tidak layak. Waktu makan malam, Alexander pun gak boleh ikut makan, karena sesuai kesepakatan antara Stella dan Philip, yang tidak membawa uang makan, maka ia tidak boleh makan. Lalu Alexander berinisiatif untuk mencari buah di luar rumah. Dia mengingat kata-kata sang ayah tadi, bahwa alam akan memberi kita makan, seperti Francis yang tadi siang makan lobster. Stella dan Philips pun sedikit heran, apalagi ketika mereka melihat Alexander yang pulang ke rumah dengan muntah-muntah, dikarenakan buah yang dimakannya sangat tidak enak. Di keesokan harinya, Philips pun mulai bekerja kembali sebagai sopir becak. Terlihat dia kalah cepat dari supir becak lainnya yang agak menyebalkan. Sementara itu, di restoran Stella terlihat kesal karena dia mendapatkan pelecehan dari pelanggan yang makanannya tidak sesuai dengan permintaan. Di sini, si Stella benar-benar kesal dan berniat ingin pulang. Namun, Matthews memberikan kesadaran kepadanya kalau dalam kondisi ini, dia harus lebih merendah dan sopan jika ingin mendapatkan uang. Lalu Matthews pun meluapkan rasa kesal si Stella itu dengan cara memberikan ludah ke makanan untuk pelanggan yang kurang sopan tadi. Di rumah, si Alexander yang tidak mau bekerja akhirnya mengeluh kepada sang ayah agar diberikan makan. Dikarenakan kasihan, akhirnya Francis mau memberikan Alexander makan. Akan tetapi, dia harus memenuhi satu syarat, yaitu ia harus membantu ayahnya untuk merenovasi rumah tersebut. Saat malam hari setelah makan bersama, terlihat terjadi adu argumen di antara mereka, di mana Philip, Stella, dan Alexander mereka mengeluhkan bahwa sang ayah yang tidak pernah hadir saat sang anak tertimpa musibah. Dari mulai si Stella yang kena anoreksia selama 1 tahun, lalu Alexander yang masuk penjara karena menghisap narkoba, serta Philips yang terkena penyakit peritonitis. Mereka semua mengharapkan kedatangan Francis, tapi sang ayah tak pernah datang. Sehingga mereka lalu berandai-andai, kalau saja ibu mereka masih hidup, pasti dia akan menemani mereka. Scene lalu berpindah, di mana suasana keseharian ketiga anaknya sudah mulai berubah. Terlihat Philip yang sudah bersemangat dan menemui teman-teman sesama penarik becaknya yang sering merebut penumpangnya kini mulai akrab. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha sepatu yang sukses. Stella juga terlihat mulai lancar dalam bekerja menjadi seorang pelayan. Dan juga si bontot Alexander, sekarang dia menjadi rajin untuk membantu sang ayah memperbaiki rumah. Berpindah ke Juan Carlos yang sedang selingkuh dengan teman Stella. Di sini dia mengatakan kalau keluarga Stella sedang tertimpa masalah. Juan Carlos pun terlihat curiga karena dia melihat Ferruccio masih bekerja di kantor Francis seperti biasa. Sehingga Juan Carlos berencana untuk menyelidikinya. Di suatu hari, ketika Francis sedang memperbaiki rumahnya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan Juan Carlos. Francis merasa terancam oleh keberadaan Juan Carlos, karena dia akan membongkar apa yang dilakukan Francis terhadap anak-anaknya. Dan sudah pasti ketiga anak-anaknya akan membenci dirinya. Akhirnya dengan terpaksa, Francis pun menyetujui ancaman dari Juan Carlos, yaitu untuk menikahkan dirinya dengan Stella. Lalu di saat ketiga anaknya datang, si Juan Carlos berbohong bahwasanya dia akan menjamin semua dana yang dibekukan negara agar Philip, Stella, dan Alexander bisa hidup mewah lagi. Lalu diperlihatkan mereka sudah kembali ke rumah mewahnya lagi.
anak-anak Prancis merasa sangat senang. Beda dengan Prancis yang merasa gagal memberikan pelajaran baik kepada ketiga anaknya. Karena semua rencananya gagal cuma gara-gara si Juan Carlos. Di keesokan harinya, terlihat Prancis yang berada di kantor ditemani oleh asistennya Ferruccio. Si Prancis berkeinginan memanggil ketiga anaknya untuk mengatakan hal yang sejujurnya. Namun, saat Alexander dan Philip sudah menunggu di kantor, si Stella malah diajak ke kantor wali kota sama Juan Carlos untuk melangsungkan pernikahan. Prancis pun mencoba menghubungi Juan Carlos. Dia sangat kesal karena Juan Carlos tidak ngasih HP-nya ke Stella. Karena Prancis sangat tidak setuju anaknya menikah dengan Juan Carlos, ia pun mengejar Stella ke kantor wali kota dengan mengajak Philip dan Alexander. Sementara itu, Stella yang akan melangsungkan pernikahan, dia dibuat kaget saat mengetahui nama asli Juan Carlos sebenarnya adalah Kevin Doforte. Di saat ingin mengucapkan janji pernikahan, muncullah Prancis beserta Philip dan Alexander. Di sini Prancis mengungkapkan segalanya, bahwa kejadian penggelapan dana kemarin sebenarnya cuma rencana Prancis doang, agar anak-anaknya itu bisa belajar susah dan hidup mandiri. Mendengar hal itu, anak-anak Prancis pun memutuskan untuk pergi dan berjanji tidak akan menemuinya lagi. Karena kebohongan Prancis sangat membuat mereka kecewa. 9 bulan telah berlalu. Ketiga anaknya telah meninggalkan Prancis hidup sendirian. Setiap bulan, anak-anaknya mengirimkan cek untuk membayar sewa rumah Prancis tanpa ada surat sepatah kata pun. Melihat kesedihan sang majikan, Margaret yang masih kekeh ingin menjadi ibu dari anak-anaknya Prancis, dia pun menawari dirinya. Akan tetapi, dia hanya ditanggapi dingin oleh Prancis. Lalu saat dalam perjalanan bersama Ferruccio, si Prancis ini hanya terdiam. Ketika Ferruccio menjelaskan keuntungan perusahaan kita naik pesat, di sini Ferruccio pun tahu kalau Prancis kangen sama anak-anaknya. Lalu, dia langsung membelokkan mobilnya keluar tol dan pergi ke rumah yang waktu itu Prancis dan anaknya tinggal. Kemudian diperlihatkan ketiga anaknya Prancis yang tinggal bersama dan sudah mulai membangun pekerjaan mereka masing-masing. Alexander kini mempunyai mobil untuk bekerja bangunan. Kalau Philips, dia sekarang sudah menjual sepatunya dengan jumlah yang banyak bersama teman becaknya. Dan juga Stella kini bisa mendapatkan sewa restoran bersama Matthias. Tiba-tiba, Prancis pun datang mendatangi ketiga anaknya itu. Ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Stella, dan sebelum pergi, sang ayah menyampaikan sedikit kata-kata kepada anaknya. Lalu ketika Prancis berjalan untuk pulang menuju mobil, Stella memanggilnya, yang mana Philips, Alexander, dan Stella telah memaafkan ayahnya. Mereka mengatakan bahwa pelajaran dari sang ayah sangatlah berguna untuk kehidupan mereka. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya.